Selamat malam Mbak, bersama saya Wong Ganteng sak donya. Ada yang bisa dibantu. Walah Mas Andro iki masuk YouTube ora to? Loh, ya wis Wong Ganteng sak donya ngene iki kan ya wis. Piye. Masa mlebu ning YouTube. Loh kan nggak disebutin nama Mbak, cuman ngobrol. Oh. Gimana? Ya itu tadi yang tak WA tadi, Mas. Jadi sebenarnya gini Mbak, untuk mendapatkan biaya yang murah itu sampean kira-kira ada wali nggak? Ada adiknya kayak atau bapaknya yang di sana? Atau mungkin nggak ada? Oh iya. Silakan. Gimana? Sampean punya adik atau punya bapak yang notabene-nya bisa sampean percaya untuk datang ke kantor pengadilannya gitu kan? Kalau ada sih. Nah, tapi kalau bapak nggak ada. Sudah nggak ada. Jadi kalau memang di pengacara memang biayanya Mbak yang membengkak. Makanya kan saya selalu ngajakin ngobrol untuk berbicara alternatif yang paling murah dan setidaknya efisien. Nah, tinggal saudaranya itu ketika datang ke pengadilan agama kemudian bertanya, ini saya atas nama mbak saya gitu loh, misalnya ingin melakukan perceraian, karena saya pernah yang menceraikan itu malah bapaknya jadi di Indonesia, dan itu biayanya bisa dipangkas. Kalau nggak salah cuman habis 1,5 gitu ke 2 juta, cuman ya itu riwa-riwanya itu Mbak, itu yang memang membutuhkan. Nah kalau adik kerja ya otomatis kan pasti ini ditanyain dulu adik ada kesibukan apa enggak. Kalau pengacara ya jelas pasti bisa, kita bisa ada bantu. Nanti langsung saya hubungkan sampean langsung ngomong sendiri. Saya punya dua pengacara soalnya, satu di Surabaya, satu posisinya di Kediri Pare. Yang lebih dekat kan yang di Pare. Iya. Biasanya berapa lama, Mas? Kalau pihak laki-lakinya nggak ada itu 3 kali sidang juga kelar Mbak. 3 kali sidang itu biasanya seminggu sekali. Kalau 3 minggu sampai sebulan atau 2 bulan itu sudah selesai biasanya. Kayak yang sulit, yang lama itu kalau pihak yang dicerai itu datang, itu lama. Nah, itu malah lama, bisa 6 bulan, 7 bulan. Dan pengacaranya kan setiap sidang pasti minta biaya transport dari rumahnya dia ke tempat sidang. Ya 300 sampai 400 lah biasanya kayak gitu. Nah, ini posisi pasangannya di mana? Juga di luar. Ya juga di luar, ya lebih cepat sih. Sama di luar, dia di luar. Cuman nanti prosedurnya gini. Jadi si pengacara nanti minta surat kuasa. Jadi sama yang disiapkan paling buku nikah, kemudian KTP. Kakak enggak KTP aja, KTP, buku nikah. Kemudian dia bikin surat kuasa, terus dikirim ke sini. Terus habis dikirim ke sini dibawa ke KJRI untuk dimintakan tanda tangan. Yang pertama kuasa, sampean mengkuasakan kepada pengacara, kemudian surat kuasa itu juga terus ditandatangani KJRI. Setelah itu baru dibawa balik, baru dia maju ke sidang ngajukan gugatan cerai. Nah setelah ngajukan gugatan cerai, sampean juga harus tahu alamat suaminya di mana komplitnya, KTP suami juga ada. Kalau sampean buku nikah sampean kan berarti dipegang, baru terus dijalankan itu prosesnya. Masuk mulai alamat suami yang luar negeri apa yang di Indo? Yang di Indo pastinya. Kan yang di Indo. Kasus ini kan diselesaikan di Indo. Iya. Jadi nanti dia disuratin kan. Ketika disuratin mungkin keluarganya akan nyamperin ya. Ngasih tahu kalau dia di Korea. Nah dia nggak pulang, kalau nggak pulang ya sudah kelar cepat gitu. Jadi dia nggak ada yang datang gitu. Karena yang bersangkutan yang harus memang datang. Ketika kita jadi penggugat gitu, yang tergugat ini nggak datang, 3 kali sidang sudah selesai itu, putus, ketok palu, tes.
Yang lama itu sidang gonogini. Kalau sidang cerai itu nggak datang 3 kali sidang sudah selesai. Kan Iya. dikirimin surat nanti dari pengadilan agamanya. Dikirimin surat yang dijatuhkan di keluarganya si pihak tergugat. Prosedurnya sederhana aja segitu. Begitu. Kalau masalah harga, nah ini harga nanti saya WA. Lebih baik yang ngomongin harga langsung pengacaranya saya aja. Jangan saya. Kalau yang pengalaman itu biasanya sekitaran berapa, Mas? Kalau Eh, ada yang pengalaman. 8, 7 sampai 8. Ada beberapa 7 sampai teman, 8. beberapa teman yang 6 atau 7, gak sampai 8 ada. Makanya kan tergantung letak lokasi. Lokasi itu Oh, berpengaruh. Lokasinya dengan si pengacara tadi itu berpengaruh karena dia iya, butuh iya. transport. Kalau saya ke Kediri kan ke Ponorogo si pengacaranya. Kalau dari Surabaya ke Ponorogo ya naik tol lah pastinya. Ponorogo ini mana sampean? WA aja. Oh di WA. Oke lah. Pokoknya Ponorogo ya. Saya di Jenangan soalnya. Pernah. Iya. Rahasia soalnya. Woi, rahasia. Kenapa kok nggak diurusi adiknya sendiri? Repot. Nggak mau Iya, nggak mau ngerepotin keluarga. keluarga. Tahu-tahu sendiri gitu aja. Iya. Anaknya berapa? Apa? Sampean. Kenapa? Anaknya berapa? Sudah punya anak? Belum. Oh, alah. Gampang, belum ada anaknya toh? Iya, iya. Ya wes. Jadi seperti itu. Kalau prosedurnya gampang, sederhana, duduk manis nek sampean di Hong Kong, paling tinggal bayar yang riwa-riwi pengacaranya. ABCD bla 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 bla. Tapi biasanya mereka bayarnya per termin. Jadi nggak langsung. Berapa dulu di depan. Berangsur. Nah, jadi berapa dulu di depan, kemudian dia ngelaksanain sidang, terus dilaporin ke sampean, terus berapa kali lagi, terus sidang lagi. Kalau yang transport itu pasti. Jadi kalau yang transport itu ketika ada jadwal sidang baru disampaikan. Ada jadwal sidang jam sekian 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 sekian. Gitu. Tanggal berapa sidang pertama, terus nanti di sidang kedua. Tapi sebelum sidang-sidang itu ya yang tak sampaikan tadi gitu. Jadi ini yang tak sampaikan tadi, surat kuasa yang harus ditandatangani oleh KJRI yang memang menunjukkan keberadaan sampean tidak di Indonesia begitu. Jadi mengkuasakan ke pengacara. Oke. Tapi identitasnya itu kalau di Hong Kong sama di Indo ada yang berbeda sedikit, itu masalah nggak ya, Mas? Nggak ada masalah, Mbak. Iya, iya. Nggak ada masalah.